bersama-sama menyembah, memuji, memuliakan nama-Nya. Karena Dia Allah yang layak kita sembah, Allah yang layak kita tinggikan. Hanya Dia Allah yang mengerti setiap isi hati kami. Kalau Allah segalanya bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Bagiku Tuhan dan Rajaku, kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku.
salibmu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizatmu ku alami sekarang ini. Yang percaya katakan, Yesus kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayangmu melimpah di dalam hidupku. Salibmu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizatmu ku alami. Dengan iman katakan, Yesus kau segalanya. Dengan iman katakan, Yesus kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayangmu melimpah di dalam hidupku. Salibmu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizatmu ku alami sekarang ini. Ku percaya mujizatmu ku alami sekarang ini. Ku percaya mujizatmu ku alami sekarang ini. Yesus kau segalanya, Yesus kami sembah kami Tuhan. Yesus kau segalanya, tiada kasih, tiada bagi kami. Kau segalanya, Yesus, tiada musuh, tiada kasih, tiada kasih, tiada kasih, tiada kasih, Kau segalanya bagi kami Tuhan. Tiada kasih, tiada kasih, tiada kasih, tiada kasih. Mujizatmu itu nyata bagi kami. Atas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagimu, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas
saat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Terima kasih Tuhan. Biar mari kita sembah Dia. Di saat ku berdoa, biar biar Bapak, sungguh kami bersyukur Tuhan, kami boleh ada di tempat ini. Semua karena anugerah-Mu Bapak. Bapak berkati ibadah sore kami hari ini Bapak.
Kau urapi kami, Kau urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Tuhan, urapi kami semua Bapa yang ada di tempat ini Bapa. Kami yakin percaya Bapa, mujizat-Mu nyata bagi kami semua, kuasa-Mu sempurna bagi kami Bapa. Kami berdoa Tuhan saat ini Tuhan, buat saudara kami yang dalam perjalanan, Tuhan hantarkan mereka boleh sampai dengan selamat di tempat ini dengan sukacita yang daripada Tuhan. Tuhan berkati Tuhan kami semua di tempat ini. Tuhan berkati juga sekeliling lingkungan di tempat kami ini Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami serahkan ibadah sore hari ini selanjutnya ke dalam tangan Tuhan. Mari Roh Kudus Kau bawa kami dalam hadirat-Mu, sehingga kami mengerti maksud hati-Mu Bapa lewat Tuhan firman-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Ajar kami untuk kami selalu melekat pada-Mu Tuhan, dan kami selalu setia akan Engkau Tuhan, karena sesungguhnya kami tidak dapat melakukan apa-apa Tuhan kalau enggak karena pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk jamahan-Mu. Buka hati kami Tuhan, sehingga kami mengerti hati-Mu Tuhan, bahwa kami lebih dalam lagi. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Dalam nama-Mu kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Silakan Bapak Ibu. Ada sukacita ya Bapak Ibu. Kita selalu bersukacita, kita selalu bergembira. Sekalipun keadaan kita apapun yang kita hadapi, masalah apapun, karena sesungguhnya masalah ada di kaki kita. Kita punya Allah yang sungguh dahsyat, Allah yang sungguh ajaib, luar biasa. Dan kita pernah meninggalkan kita seorang diri. Dia selalu menuntut perjalanan kita. Terima kasih ya Bapak. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya, itulah badai yang tergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat
Rupa bersorak bagimu, sukacita surga datang penuhiku. Sukacita surga datang penuhiku. Sukacita surga datang penuhiku. Kita masih semangat ya untuk memuji memuliakan namanya. Allah kita sungguh luar biasa. Persiapkan Bapak Ibu. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima sabda firman Tuhan. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan, sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku.
pujian dan syukurku Tuhan. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati. Ku persembahkan, sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku adalah persembahan, menciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu, segenap hidupku persembahkan. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati. Ku persembahkan, sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Kami jemput Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Ku tahu hidupku ya Bapak. Aku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Oh,
Mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan saat ini. Minta urapan baru di tengah-tengah kita. Minta urapan baru setiap kita. Ketika kita di hadiratnya, Tuhan akan memberikan hati yang baru, hati yang taat, hati yang setia, hati yang takut akan Tuhan. Barui hidup kami Tuhan, barui hati kami malam ini. Biar Kau yang memberikan roh yang baru, biar roh-Mu tinggal di dalam hidup kami. Biar roh kami menyala-nyala di hadapan Tuhan, biar roh kami menyala-nyala untuk kami melayani. Penuhi kami, penuhi kami. Ada kebangkitan di tengah-tengah kami, ada kehidupan pada setiap kami. Tuhan yang memberikan kehidupan kepada setiap kami yang mati rohani. Tuhan yang memberikan kepada kami kehidupan kepada setiap tulang-tulang yang kering dalam nama Yesus. Ada mujizat di tengah-tengah kami, ada kesembuhan di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, Yesus. Kami menyembah, kami mengasihi-Mu Tuhan, kami mencintai-Mu lebih dari segalanya.
Kau sumber pengharapan, Kau kota perlindungan, Kau kota keselamatan. Oh, jamahlah kami, jamahlah kami, Roh Kudus, Yesus, Yesus, Yesus. Kirapa kata karamu ya rasi, kirapa nyatakan kasih-Mu pada setiap kami Tuhan. Dan Kau yang menjamah setiap hati kami malam ini. Kami adalah milik kepunyaan-Mu, kami milik kesayangan-Mu, karena kami berharga di mata-Mu Tuhan. Percaya, kami percaya. Berapa kata kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Biar kita berdiam sejenak di hadirat-Nya. Mari renungkan setiap kasih Tuhan dalam hidup kita. Tuhan sangat mengasihi kita. Biarkan Roh Kudus yang bekerja di hatimu. Biarkan Tuhan yang menjamah jiwamu. Terima kasih Tuhan. Mari nyanyikan lagu ini dengan cinta kita kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Lembutkan hatimu di hadapan Tuhan. Haleluya.
di kakimu seperti Maria duduk di kakimu. Biar kami senantiasa duduk di kakimu untuk menyembahmu, untuk bersekutu denganmu. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu malam ini. Terima kasih buat kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Terima kasih Roh Kudus buat jamahan kami. Terima kasih buat urapan baru yang Kau nyatakan kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk firman. Biar kami mendengar firman-Mu dengan sepenuh hati. Urapi firman-Mu Tuhan. Dan biar firman-Mu mengubahkan hidup kami, membawa kami lebih lagi mengerti hati-Mu. Terima kasih Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak berguna ini Tuhan. Dan biar setiap yang keluar dari mulut hamba-Mu adalah segala perkataan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Amin. Silakan. Buka firman Tuhan di dalam kitab Kejadian. Kejadian 39 ayat 2 sampai ayat yang ke-4. Akan kita baca sampai ayat yang ke-6. Kejadian 39 ayat 2 sampai ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Amin. Jadi ini adalah cerita tentang Yusuf di rumah Potifar. Ketika Yusuf di rumah Potifar, dia hanya sebagai seorang budak. Seorang budak itu lebih rendah daripada pekerja-pekerja lain. Karena kalau budak itu biasanya kalau dulu ada capnya, dicap bahwa ini adalah budak, dan dia ada tanda bahwa ini miliknya. Misalnya dibeli siapa? Misalnya dibeli Potifar, oh ini milik Potifar. Sampai kapan perbudakan itu selesai? Sampai ada yang menebus dia. Amin. Sehingga perbudakan itu selesai. Kalau nggak ada yang menebus, ya dia akan menjadi budak sama lamanya. Amin. Sama dengan hidup kita. Ketika kita belum mengenal Tuhan, kita belum percaya, kita adalah budak dosa. Kita budak dunia, kita budak setan. Ya, yang kita lakukan bukan kebenaran. Mungkin orang bisa berbuat baik. Orang nggak kenal Tuhan bisa berbuat baik. Ya. Tetapi Tuhan ingin bukan hanya perbuatan baik saja, tapi bagaimana kita mengenal kebenaran. Apa itu kebenaran? Kebenaran adalah Yesus Kristus. Amin. Kebenaran itu adalah Yesus sendiri. Karena firman Tuhan berkata, ya di dalam Yohanes 14 dikatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Jadi kalau kita tinggal di dalam Yesus, kita tinggal di dalam Tuhan, kita akan mengerti kebenaran. Amin. Kita akan memperoleh hidup. Dan saya percaya, dan ketika kita berdoa dalam nama Yesus, ada hidup yang Tuhan berikan, maka ada kehidupan. Maka kita minta selalu, Tuhan berikan kehidupan-Mu di dalam hidupku. Amin. Biar kehidupan Tuhan itu ada di dalam hidup kita. Ketika Roh Kudus datang di dalam hidup kita, maka Roh Kudus itu yang akan memberikan kita hidup. Ya. Firman Tuhan berkata bahwa di mana ada Roh Tuhan, di situ ada
kemerdekaan. Dan saya percaya kalau hidup kita sepenuhnya dikuasai Roh Kudus, hidup kita akan merdeka. Amin. Ya. Dan bagaimana Tuhan melepaskan kita dari perbudakan adalah dengan Tuhan menebus kita dengan darahnya. Amin. Ketika darah Tuhan tercurah di Kalvari, darah Tuhan tercurah di salib, disitulah korban hanya satu kali untuk selama-lamanya. Ada seorang ilmuwan yang menemukan namanya angel ya bahasa orang luar negeri, tapi biasanya gampang ya Michael atau siapa ya, tapi ini namanya agak susah sekali. Tapi ini saya pernah dengar kesaksian ini tahun 98. Ada seorang ilmuwan bahwa meneliti arkeolog ya, dia meneliti sebuah bukit yang ada di luar kota Yerusalem, dan di situ adalah bukit di mana Yesus disalib. Dan ketika diteliti, ditelusuri di ini, ternyata tabut perjanjian itu ada di bawah bukit Golgota itu. Ya. Dan ketika dia masuk ke dalam goa itu, yang lorong yang sempit yang hanya bisa dilalui satu orang itu, dia melihat bahwa di atas tutup pendamaian tabut perjanjian itu ada darah yang tercurah di situ. Dan setelah diteliti ternyata darah yang sama yang ada di kain kafan. Amin. Ya, kalau kita pernah baca literatur ya Kristen, ada kain kafan itu bukti bahwa itu Yesus bangkit. Amin. Dan ternyata darah itu sama. Satu hal yang Roh Kudus ajari saya bahwa Tuhan itu ketika dia mencurahkan darahnya untuk menebus, Tuhan itu selalu bekerja dengan hukumnya. Amin. Ketika zaman Musa diperintahkan Tuhan untuk membuat tabut perjanjian, dan imam harus masuk 1 tahun sekali membawa darah untuk umat Israel dan juga untuk dirinya. Dan darah itu harus dicurahkan ditutup pendamaian sebagai penebusan. Dan Tuhan itu adalah Tuhan yang ajaib. Segala karyanya tidak akan bisa digugat. Maka darah yang tercurah itu adalah darah Yesus. Jadi ketika menurut penafsiran ya, ketika Yesus disalib ada gempa, dan gempa itu apa? Membuat rongga-rongga tanah retak. Dan ketika darah Yesus ditombak, dan di situ ada hujan turun ya, darah itu mengalir sampai ke atas tutup pendamaian. Dan saya percaya bahwa firman Tuhan itu ya dan amin. Amin. Ya, Yusuf selalu disertai Tuhan. Ketika Yusuf disertai Tuhan, apa yang dikerjakan selalu berhasil. Satu hal di dalam hidup kita adalah minta kita penyertaan Tuhan. Kalau Tuhan itu menyertai kita, maka apa saja yang kita kerjakan akan berhasil. Dan saya percaya orang yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan, orang yang sungguh-sungguh mencari wajah Tuhan, orang yang sungguh-sungguh percaya dengan sepenuh hati akan berhasil hidupnya. Amin. Hamba-hamba Tuhan ya, kalau kita lihat Abraham, Ishak ya, mereka adalah orang-orang yang berhasil. Mari kita buka di dalam kitab Kejadian bentar, yaitu tentang Ishak. Mari kita buka di dalam kitab Kejadian 26. Ayat 23. Ya. Kejadian 26 ayat 23. Demikian firman Tuhan. Dari situ ia pergi ke Berseba. Ini Ishak. Ayat 24.
Lalu pada malam itu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, Akulah Tuhan Allah ayahmu Abraham. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Aku akan memberkati engkau dan membuat banyak keturunanmu karena Abraham hambaku itu. Jadi ketika dia tidur, Tuhan menampakkan diri, ya. Tuhan berfirman bahwa aku menyertai engkau. Amin. Dan kalau kita membaca bagaimana kehidupan Ishak, nggak ada, Ishak itu nggak diberkati Tuhan. Ishak mungkin ayatnya sedikit ya daripada Abraham pasalnya ya, tapi di mana dia diberkati Tuhan. Maka dikatakan di ayat 26 di ayat yang ke ayat 12 ya, akan saya bacakan. Ayat 20 Kejadian 26 ayat 12 dikatakan bahwa maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapatkan hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Amin. Kenapa? Ishak disertai Tuhan. Ishak diberkati Tuhan. Kalau hidup kita disertai Tuhan, maka Tuhan akan memberkati kita. Dan saya percaya GKI Kota akan disertai Tuhan. Amin. Dan gereja kita akan dibawa kepada janji Tuhan. Amin. Dengan caranya yang ajaib. Dengan caranya yang ajaib. Kita nggak tahu caranya, tapi cara Tuhan itu adalah ajaib. Amin. Yang penting bagaimana kita saat ini adalah melayani Tuhan, mendoakan orang, ya. Kita mendoakan orang-orang sekitar kita, orang-orang yang perlu kita layani, kita doakan, dan kita berbagi, ya. Terus kembali ke ayat yang ke-25, ya. Sesudah itu Ishak mendirikan mezbah di situ dan memanggil nama Tuhan. Ia memasang kemahnya di situ, lalu hamba-hambanya menggali sumur di situ. Jadi satu hal yang kita belajar dari orang-orang pilihan Tuhan adalah ketika mereka bertemu dengan Tuhan, apa yang mereka kerjakan? Mereka membangun mezbah. Amin. Abraham membangun mezbah untuk menyembah Tuhan. Ishak membangun mezbah. Yakub membangun mezbah. Dan mezbah itu terakhir sebelum itu dibangun adalah ketika Musa, ya, Musa membangun mezbah. Setelah itu tidak ada yang membangun mezbah. Daud membangun mezbah dengan pujian penyembahan. Amin. Kita orang-orang percaya membangun mezbah dengan doa, pujian penyembahan, ya, dengan pribadi kita bersekutu dengan Tuhan. Itu namanya kita membangun mezbah. Di mana kita membangun mezbah? Di mana saja. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak terbatas. Tuhan kita adalah Tuhan yang bisa ditemui kapan saja. Saudara mau naik motor ketemu Tuhan bisa. Saudara sambil nyetir ketemu Tuhan bisa. Sambil bekerja ketemu Tuhan bisa. Karena Tuhan itu adalah Tuhan yang dekat. Amin. Tuhan yang maha hadir, Tuhan yang selalu menyertai kita. Dan selanjutnya saya loncati ayat yang 26 ya. Datanglah Abimelek dari Gerar, mendapatkannya bersama-sama dengan Ahuzat sahabatnya dan Pikol kepala pasukannya. Tetapi kata Ishak kepada mereka, mengapa kamu datang mendapatkan aku? Bukankah kamu benci kepadaku dan telah menyuruh aku keluar dari tanahmu? Ayat 28 jawabnya, kami telah melihat sendiri bahwa Tuhan menyertai engkau. Amin. Kalau hidup kita disertai Tuhan dan kita sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka orang melihat bahwa disertai Tuhan. Pak Panju disertai Tuhan. Amin. Mas Yahweh disertai Tuhan. Pak Kardi, Pak Toto disertai Tuhan. Kita disertai Tuhan.
Bagaimana tanda-tanda kita disertai Tuhan? Tuhan bekerja dalam hidup kita. Amin. Orang melihat, oh, hidupnya diubahkan Tuhan. Perkataannya diubahkan Tuhan, ya. Karakternya diubahkan Tuhan. Oh, sudah mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Amin. Dan saya percaya gereja kita disertai Tuhan. Amin. Dan Tuhan yang akan menggenapi janjinya, ya. Di sini Abimelek berkata bahwa kau sungguh disertai Tuhan dan kami telah melihatnya. Karena apa? Karena yang dilakukan oleh Ishak selalu berhasil. Tadi begitu Ishak tadinya diusir tidak boleh tinggal di daerah Abimelek, ya, dia menabur di tanah tempat yang diizinkan. Dan dikatakan Bapak, dia menabur, dia menuai apa? 100 kali lipat. Bahkan dikatakan dia menjadi orang yang kaya, semakin kaya, kian kaya, dan tambah kaya. Amin. Dan saya percaya kalau hidup kita diberkati Tuhan, dimanapun kita Tuhan taruh, pasti Tuhan menyertai kita. Yang penting apa? Kita lakukan sesuatu itu dengan sungguh-sungguh. Ketika kita bekerja, bekerjalah dengan sungguh-sungguh. Ya, mari saya share-share sama Mas Yabes. Kalau kita ikut orang bekerja, wes gak usah hitung-hitungan waktu. Ya, ketika kita nggak hitung-hitungan waktu, Tuhan akan menaruh kemurahan hati. Ya, kita lihat kembali ke Yusuf, ya. Bagaimana Yusuf disertai Tuhan dan luar biasa. Sampai mana tadi Yusuf? Ya, tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi, Kejadian 39 ayat 2, ya. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi orang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya. Amin. Kalau kita disertai Tuhan, kita akan mendapat kasih dari orang lain. Kalau kita bekerja dengan orang, kita disertai Tuhan, orang itu bos kita ini, ya, mengasihi kita. Kenapa? Kita mengerjakannya dengan sungguh-sungguh, ya. Kita tidak rewel, ya, dengan tulus mengerjakannya pekerjaan itu. Sehingga Tuhan akan menaruh kasih melalui bosnya, ya, bos kita. Amin. Sehingga Yusuf diberkati, mendapat kasih, ya, kemurahan, kebaikan. Karena apa yang ketika kita menaburkan hal yang baik, kita menaburkan, kita akan menuai yang baik. Kalau kita menabur ketekunan, kita juga akan menuai kemurahan, kasih, ya. Maka kita harus sungguh-sungguh. Ya, dikatakan tadi, dan ia boleh melayani dia. Jadi seorang budak biasanya dulu, budak itu levelnya paling rendah, tidak boleh melayani tuannya. Karena di Mesir itu Potifar ini ya masih golongan kayak menteri. Jadi dia punya ada juru minum, juru roti, juru masak, ya, tidak boleh budak itu langsung. Tapi dia melayani, diperbolehkan langsung melayani Potifar. Kalau kita sungguh-sungguh, tidak ada orang yang akan membedakan kita. Amen. Kalau kita sungguh-sungguh, orang akan menghargai kita. Karena ada apa? Ada urapan di dalam hidup kita. Ada Tuhan dalam hidup kita. Sehingga orang gak akan meremehkan kita. Amin. Karena kuasa Tuhan yang bekerja. Ya. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya. Yusuf diberi, ketika disertai Tuhan, Yusuf diberikan kuasa atas rumah Potifar. Kalau orang udah diberikan kuasa, mau ngapain apa aja bisa, ya.
bebas. Oke, ya. Kalau misalnya saya di rumah kok tadi diberi kuasa, saya ngapain aja bisa. Karena udah diberi kuasa. Ya. Tapi ada satu hal, ketika kita diberi kuasa, kita harus punya tanggung jawab, ya. Belajar seperti Yusuf. Dan segala miliknya diserahkan kepadanya pada kekuasaan Yusuf. Bahkan Potifar sudah tidak mengatur rumah tangganya. Bahkan mungkin kebutuhan makanan semuanya, ya karyawannya, mungkin gaji karyawannya dia, uang juga dia yang pegang. Amin. Karena Tuhan menyertai Yusuf. Terus dikatakan lagi, sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya, ya, dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Amin. Karena Yusuf, Potifar diberkati, rumahnya diberkati, dan kita juga harus. Karena kita, perusahaan yang kita bekerja, kita diberkati. Amin. Karena kita, ya, bos ayam kita diberkati, ya. Karena kita, karena ada Tuhan dalam hidup kita. Maka dari itu, kalau kita bekerja, kita juga harus berdoa untuk bos kita, amin. Untuk di mana kita bekerja, kita harus mendoakan. Bagaimana kalau bukan orang percaya? Walaupun bukan orang percaya, kita juga harus mendoakan. Karena Tuhan juga pakai orang fasik untuk memberkati hidup kita, amin. Dan biar orang itu melihat ketika kita bekerja, kita mendoakan, dan dia diberkati, dia akan merasakan, oh, ada orang percaya kerja di rumahku, aku diberkati. Amin. Seperti Yusuf. Terus dikatakan lagi ayat 6, segala miliknya diserahkannya kepada kekuasaan Yusuf, dan dengan bantuan Yusuf ia tidak usah lagi mengatur apapun selain daripada makanannya sendiri. Terus ayat selanjutnya, adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Seganteng nih ya, seganteng ya, tekun, giat, kalau dikatakan bahwa itu sempurna. Tapi kita nggak usah harus ganteng, ya. Yang penting kita punya Tuhan, ya. Dan kita sungguh-sungguh bergiat, bekerja dengan sungguh-sungguh, ya. Bekerja pada bos kita juga dengan sungguh-sungguh. Maka Tuhan akan memberkati kita, ya. Terus selang beberapa waktu, istri tuannya memandang Yusuf. Ini saya nggak usah baca karena terlalu panjang. Yang ini saya mau mengangkat tentang penyertaan Yusuf. Tapi satu hal, ketika dia diberikan kekuasaan atas rumah Potifar, dia tidak mempergunakan kekuasaan itu dengan sembarangan. Amin. Dia mengerjakan itu dengan penuh tanggung jawab. Buktinya ketika istri Potifar, ya selanjutnya, ya, ketika istri Potifar menggoda dia, ya, dia menolak, dia lari, bahkan harus sampai masuk penjara. Dia tidak mempergunakan kuasa yang sudah diberikan itu untuk keuntungannya sendiri. Amin. Demikian juga kita sebagai anak Tuhan, kita harus menjadi orang yang jujur, orang-orang yang bertanggung jawab, bahwa kita beda dengan anak-anak dunia ini. Amin. Kita anak-anak Tuhan adalah orang-orang yang jujur, yang tidak memanfaatkan, tidak aji mumpung. Amin. Tapi kita bekerja dengan sepenuh hati, karena Tuhan menyertai Yusuf. Ya. Kita baca lagi di dalam kitab Keluaran 33.
Mari kita buka dalam Keluaran 33 ayat 15. Pada zaman ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, Tuhan menyertai bangsa Israel melalui apa? Yaitu melalui tiang awan dan tiang api. Jadi bangsa Mesir itu walaupun berjalan di padang gurun, mereka tidak kepanasan karena ada tiang awan yang tidak pernah berpindah. Nah, gitu kita bisa baca dulu dalam Keluaran, bentar. Di mana bangsa Israel disertai Tuhan? Ya. Keluaran 13 dulu. Ayat 21. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan. Dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Luar biasa, berjalan siang dan malam tidak lelah ya. Bahkan kata firman Tuhan itu kasutnya mereka tidak rusak. 40 tahun. Ya. Sandalnya itu kuat aja ya. Kalau sekarang sandal cepet cepet bodol ya. Tapi di situ 40 tahun mereka berjalan, kasutnya aja tidak rusak, pakaian mereka tidak rusak. Karena apa? Ada kuasa, ada penyertaan Tuhan. Kalau Tuhan menyertai kita, ya, apa yang ada di dalam hidup kita ini tidak akan rusak. Amen. Keluarga kita tidak akan rusak. Anak-anak kita tidak akan rusak. Amin. Seisi rumah tuh kita akan diberkati Tuhan. Amen. Pekerjaan kita tidak rusak karena ada penyertaan Tuhan. Tuhan menyertai bangsa Israel dalam tiang awan dan tiang api. Tapi Musa berdoa, kita buka di ayat 33. Ini sangat merema di hati saya. Bagaimana Musa minta penyertaan Tuhan. Ayat 33 ayat 15. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Wis mendingan di padang gurun kalau Tuhan tidak menunjukkan jalan. Tuhan tidak membimbing, ya. Mendingan di padang gurun wis. Kenapa? Ketika di padang gurun, kalau Tuhan tidak menunjukkan, mereka akan tersesat. Mungkin bisa muter-muter di padang gurun terus. Dan mereka tidak akan sampai tujuan. Karena waktu itu belum ada kompas ya. Ini kalau sekarang udah ada GPS lebih gampang lagi ya. Ya. Tapi karena Musa berkata, kalau engkau tidak menyertai kami, tidak menuntun kami, ya, engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Musa sangat ingin penyertaan Tuhan, tahu bahwa penyertaan Tuhan itu luar biasa di dalam hidupnya. Terus, dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini? Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga aku dengan umatmu ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini? Kalau kita melihat bagaimana Tuhan menuntun bangsa Israel adalah luar biasa. Walaupun bangsa Israel bersungut-sungut karena makanan, ya, nggak makan daging udah bersungut-sungut, ya, nggak ada air bersungut-sungut, tapi Tuhan menuntun mereka. Mereka mengalahkan bangsa-bangsa. Hal yang luar biasa adalah ketika Tuhan menuntun mereka melalui laut berlaut. Amin.
Dan itu menjadi berita yang menggemparkan bangsa-bangsa pada saat itu. Bahkan bangsa-bangsa pada takut ketika bangsa Israel mau melewati daerah mereka. Amin. Karena apa? Karena Tuhan yang menyertai mereka. Yang membedakan kita dengan orang dunia adalah karena penyertaan Tuhan atas hidup kita. Tuhan menyertai kita. Kalau Tuhan menyertai kita, apa saja yang kita kerjakan akan berhasil. Satu ayat lagi yang terakhir, mari kita buka di dalam kitab Matius. Matius 28. Setelah kedatangan Tuhan Yesus, penyertaan Tuhan adalah melalui Roh Kudus. Roh Kudus Tuhan berikan kepada kita untuk menyertai kita. Dia yang membimbing kita. Kalau orang yang disertai Tuhan itu, ya orang yang menyertai ya, orang menyertai itu berarti dia orang yang punya pengalaman. Misalnya Mbak sama Mas Yebes ya, Mbak lebih pengalaman. Yo tak anter, tak anter ya. Berarti udah tahu jalannya, amin. Kalau kita disertai Tuhan, Tuhan itu juga bukan cuma melihat, tapi Tuhan juga akan menunjukkan jalan-jalannya. Nih kamu ke kanan, nih kamu ke kiri, nih kamu ambil pekerjaan ini kamu jangan ambil ya. Misalnya seperti itu ya. Karena Tuhan menyertai dan Tuhan memberkati. Ya. Maka seperti itu. Mari kita buka di dalam Matius 28 ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan berkatalah Tuhan, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Tuhan menyertai kita sampai akhir zaman. Sampai kapan? Sampai Tuhan menjemput kita. Amin. Sampai kapan? Sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Roh Kudus terus bekerja di dalam hidup kita. Roh Kudus terus bekerja di dunia ini. Sampai kapan? Sampai kedatangan Tuhan. Roh Kudus disediakan kepada kita yang rindu akan Tuhan. Maka undang Roh Kudus masuk di dalam hidupmu. Minta Roh Kudus. Saya sering berdoa dalam nama Yesus. Tuhan, Roh Kudus sertai aku, bimbing aku, ajari aku mengenal hatimu. Roh Kudus, ajar aku mendengar suara, bimbing ya. Karena sesungguhnya tanpa Tuhan kita nggak bisa mengerjakan apa-apa. Tanpa Tuhan keputusan-keputusan yang kita ambil sering salah. Tapi ketika kita sungguh-sungguh berdoa dan sungguh-sungguh mendengarkan, maka kita tidak akan pernah salah ambil keputusan. Amin. Mari kita tutup firman. Sertai setiap hidup kami Tuhan, karena penyertaan-Mu sempurna. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu damai, amanah sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Jalan-Mu tak terselangi oleh setiap hati kami. Nama
badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan. Sekali lagi, oh penyertaan-Mu, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan. Arti kehadiranmu Tuhan. Arti kehadiranmu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Penyertaan-Mu sempurna atas hidup kami. Sertai kami ya Tuhan. Biar penyertaan-Mu itu nyata atas hidup kami. Sertai kami Roh Kudus. Bimbing kami, tuntun kami. Tunjukkanlah jalan-jalan-Mu. Nyatakan setiap rancangan-Mu atas hidup kami. Nyatakan setiap kehendak-Mu Tuhan. Jangan biarkan kami salah ngambil keputusan di dalam hidup kami. Namun ajar kami mendengar suara-Mu. Terima kasih Bapa. Biar Engkau nyata dalam hidup kami. Dan biar setiap apa yang kami kerjakan berhasil karena nama-Mu dalam hidup kami. Karena Engkau Tuhan yang menyertai kami. Terima kasih Bapa. Berkati setiap kami yang ada di tempat ini Tuhan. Berkati hidup kami, berkati masa depan kami, berkati seluruh pekerjaan kami, berkati keluarga kami, berkati Tuhan hidup kami. Karena Engkau yang menyertai dan memberkati kami. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kami kaya. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kami kelimpahan. Kau datang untuk memberikan kami hidup supaya kami memilikinya di dalam segala kelimpahan. Kami percaya tidak ada yang miskin di tengah-tengah kami, tidak ada yang kekurangan, tidak ada yang kelaparan. Kau yang menyediakan, karena Allah-Ku akan memenuhi setiap kebutuhan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Ku tak takut, ku tak gentar, sebab Allah-Ku bersama kami. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami Tuhan, bersama
tangan-Mu ya Tuhan, dan tuntun kami dan bawa kami masuk dalam segala kehendak-Mu, masuk dalam rencana-Mu Tuhan, dan hidup kami hidup dalam kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, tidak ada yang sakit di tempat ini, kami percaya Tuhan yang memberikan kesembuhan kepada setiap kami yang sedang mengalami sakit mah, Tuhan sembuhkan. Yang mengalami sakit asam lambung disembuhkan, yang mengalami sakit kanker disembuhkan dalam nama Yesus, yang mengalami sakit vertigo disembuhkan, yang mengalami darah tinggi disembuhkan di dalam nama Yesus, yang mengalami sakit gula disembuhkan dalam nama Yesus. Tuhan yang mengangkat setiap kelemahan-kelemahan kami, Tuhan yang memberikan kesembuhan di dalam nama Yesus oleh kuasa darah Tuhan. Tuhan yang menyembuhkan, tidak ada psikorasi di tengah-tengah kami, tidak ada yang mengalami sakit penyakit apapun. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan pulang ke rumah masing-masing Tuhan. Kami minta penyertaan Tuhan, kami minta pimpinan-Mu. Biar Kau yang melindungi kami dengan darah, dan biar Kau yang membuat berhasil setiap apa yang kami kerjakan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Mari kita angkat tangan kita. Kiranya Tuhan Allah menyinari Kau dengan wajah-Nya. Tuhan yang memberikan damai sejahtera, Tuhan yang memberkati Engkau, Tuhan yang melindungi Engkau, dan kasih karunia-Nya berlimpah-limpah atas hidup. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus yang menyertai kita mulai dari malam ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus yang percaya katakan sama-sama, amin. Tuhan Yesus memberkati.